Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Jadi kita bicara tentang Tom Lembong ini. Saya katakan Tom Lembong ini sudah jatuh, ya kan? Sudah jatuh ketimpa tangga pula. Kita dengarkan dulu ini komentar dari seorang ibu. Saya sampai geleng-geleng kepala dengarkan komentar ibu ini ya. Komentarnya sadis menurut saya, ngeri. Komentarnya mengerikan. Tom Lembong, nah ini dia si Tom Lembong. Orang pintar, orang cerdas, orang hebat. Pernah menjadi juru bicara Joko Widodo. Pernah menjadi penasehat Presiden Joko Widodo. Pernah menulis konteks pidato Joko Widodo. Inilah hebat kali si Tom Jerry pula. Tom Lembong, aku salut nengok kau lo, Tom Lembong. Dari dulu udah menjadi kebiasaanku. Kalau orang pintar itu selalu kuhormati. Kalau orang sekolahnya tinggi aku salut. Ini Pak Lembong si Tom ini tamat di Amerika, di Amsterdam, jurusan arsitektur, jurusan cara bicara, jurusan psikologi, semua jurusan dia pelajari, semua pengetahuan dia tahu. Tentang vaksinasi dia tahu, tentang pembangunan dia tahu, tentang pertanian dia tahu, semua ilmu dia tahu. Tapi pengetahuan yang dia tahu itu, kebanyakan taunya tadi membuat dia menjadi orang yang menghujat, menjadi orang yang tidak setia sama pemimpinnya. Kayak gini lo, biar tahu ya Lembong ya, biar aku kasih tahu. Masalah hilirisasi yang dibicarakan Gibran dan Pak Jokowi, aku aja emak-emak setuju kali, bising kali BK sana, gara-gara si Tom Lembong ini. Dari dulu aku sudah tidak sejahtera nengok semuanya pekerjaan yang pejabat-pejabat di Indonesia ini. Kenapa bilang? Bahan mentah minyak dikirim ke luar negeri, udah jadi baru dijual di Indonesia. Bahan mentah ini untuk membuat baju ini buat baju ini lo tau Lembong, biar lo tahu, kuajari. Bahan mentah kirim ke luar negeri, udah selesai dijual ke Indonesia dengan harga mahal berjuta-juta. Ini kerjaan artis dan pejabat dan orang-orang kaya. Bahan baku emas dikirim ke luar negeri, udah selesai dikerjakan, dikirim ke Indonesia dengan harga mahal. Yang paling sakit hati kali tau kalian nggak, di Batam ini dengan mata kepalaku ini melihat ya. Ini investor-investor datang, semuanya masyarakat, semuanya orang-orang yang ada di Indonesia disuruh kerja, membuat bahan baku. Bahan bakunya dari Indonesia. Kau dengar lo biar tahu ini Lembong. Dikirimlah ke China, dikirimlah ke Singapura, dikirimlah ke Taiwan, ke kemana-mana lah, ke Bangkok. Udah selesai jadi, dikirim ke Indonesia. Indonesia beli. Biar lo tahu Lembong, kalau visi dan misi Gibran dan Pak Jokowi ini untuk membuat semuanya pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ini, supaya bahan baku yang ada di Indonesia ini dibuat, dikerjakan di Indonesia. Itu si Lembong ini kok jadi pinta aku yang ngajari. Tujuannya supaya apa? Sejahtera masyarakat Lembong. Aku nggak pernah lagi berpikir untuk diriku sendiri. Yang kupikirkan anak cucuku. Kalau kau yalah, kalau entah kayak mana-mana nanti Indonesia ini kok bisa lari ke Taiwan, ke Hong Kong, tempat keluarga istrimu. Tapi kalau anak cucu kami di mana? Indonesia inilah NKRI kami. Kayak gitu kali. Lo biar tahu ya Lembong ya. Biar lo kuajari ya. Sekalipun ilmu kau tinggi kali, tamat di Amerika, di Amsterdam, di Cina, di entah di mana-mana, jago kali otak kau itu dipakai Presiden Jokowi bertahun-tahun untuk juru bicara dan untuk membuat konsep pidatonya. Aku nggak salut. Kalau kerjaan kau kayak gini, memberikan informasi keadaan Indonesia kepada orang luar sana, memperkaya daerah, memperkaya negara-negara luar sana. Itu tujuanmu. Jadi kesimpulan yang ku kasih tahu sama kalian ya para pejabat, itu lagi Caimin sama inilah semuanya. Jadi kalian kayak gini, buat aja biar Indonesia ini bisa berkembang maju pesat. Segala ilmu-ilmu yang kalian miliki itu kau sumbangkan untuk negara ini. Jangan kalau kalian tahu pura-pura nggak tahu. Udah ngertinya kau semuanya. Hilirisasi ini bagus dan dimanfaatkan untuk Indonesia ini. Bahan baku di Indonesia ini nikel yang paling terbesar di dunia, bisa dimanfaatkan untuk semuanya. Bahan-bahan yang diperlukan di Indonesia ini untuk masyarakat Indonesia. Kok jadi kau suruh pula dijual ke negara lain gara-gara murah?
kayak gini. Sawit ini pun bahan-bahan baku rupa-rupanya Pak Indonesia. Lembong ini tidak Sawit, mendukung hilirisasi ya. emas, beras, nikel, batu bara, semua kekayaan yang ada di Indonesia ini seharusnya semestinya udah saatnya kalau bangsa Indonesia ini anak-anak cucu kita lah yang mengolah, yang mengerjakan, yang memproduksi, bahkan kita menjadi pengekspor ke luar negeri sana. Kuingatkan sama lo ya Lembong, biar ku sadarkan Cerdas sekali, Indonesia Mak, ini ya. negara yang paling terkaya di dunia. Dengan caramu ini kau membuat miskin bangsa Indonesia dan anak cucu kami. Yes, benar. Benar. Sekali lagi kuingatkan, kalau entah kayak mana-mana di Indonesia ini kau bisa lari ke Hong Kong. Tapi anak cucu kami mau kemana? Jadi program Pak Jokowi realisasi ini bagus, the best. Oke, dari dulu aku udah sakit kali hatiku melihat bangsa ini menjual bahan baku ke luar negeri. Setelah selesai, dikerjakan orang luar negeri sana, daerah-daerah sana, entah orang-orang yang jenggotnya panjang-panjang, kulitnya putih, yang matanya cipin, nggak tahu lah siapa itu lagi. Udah siap selesai dikirimlah kemari. Sepatu dengan harga jutaan dibeli pula dengan orang-orang kaya yang pejabat uangnya hasil korupsi sana. Itu baju-baju yang harga juta-juta miliar-miliar dibeli pula. Tas-tas yang merek-merek, padahal bahan bakunya itu dari Indonesia, dibeli pula dengan istri-istri pejabat ini yang bermerek-merek harga miliar-miliaran. Ini biar lo tahu Lembong yang sakit kali hati masyarakat ini. Jadi inilah yang mau dirubah Presiden Joko Widodo yang sangat paling kucintai kali ini. Biar kau tahu. Dan programnya ini nggak bisa dikasihkan sama orang seperti kau sama Caimin dan sama yang lain-lain lah. Aku nggak mau yang nggak bisa aku yang ngerjakan. Yang cocok, yang programnya ini ya dialah. Jadi yang kalian kok bilang dinasti. Belum kalian pun dipilih udah kayak gini kalian. Nggak masalah kalau kau Lembong menjadi menteri nanti. Nggak masalah si Amin Rais pula yang menghujat-hujat, bukan. Si Anies Baswedan jadi presiden. Itu nggak masalah bagi masyarakat. Mau si Ganjar mau siapa pun nggak masalah. Yang terpenting bagi masyarakat ini, bagaimana kesejahteraan Indonesia ini, Yes. masyarakat anak cucu kita bisa meningkat. Itu aja yang paling penting Lembong. Biar lo kasih tahu, memang lo pintar, tapi kayaknya otak lo itu sudah didungkul gara-gara sudah provokator tak apalah. Provokator. Oke, rupa-rupanya saya baru ngeh ya, rupa-rupanya Pak Lembong ini tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan hilirisasi terhadap segala kekayaan sumber daya alam negeri kita ya. Rupa-rupanya samar-samar saya ingat ya, pernah Pak Lembong bilang diolah jadi bersih baru dijual juga tetap murah katanya. Jadi bagusnya dijual mentah aja begitu. Wow, ini satu paradigma yang menurut saya keliru sekali ya. Jadi kita harus mendukung kebijakan pemerintah melakukan hilirisasi agar supaya negeri kita ini tidak menjual lagi nikel mentah ya. Tidak menjual lagi nikel mentah, emas mentah ke luar negeri dan kemudian mereka jadikan baterai, jadikan ini dan itu, baru diimpor lagi ke negara kita gitu. Sudah menguntungkan negeri orang, sudah menguntungkan negara-negara asing, ya kan? Ya, dengan menjual mentah itu, ya kan? Kemudian nanti diimpor ke negeri kita itu dengan harga yang lebih mahal. Wow, sudah merugikan lagi. Ada satu poin lagi di situ, gitu. Ada satu tahap lagi. Nah, sudahlah dijual ke negeri kita dengan harga yang lebih mahal, berlipat-lipat kali lebih mahal. Ada pula celah korupsinya di situ. Iya kan? Nah, jadi kalau memang Pak Lembong ini tidak mendukung kebijakan hilirisasi, sebagai anak negeri ini saya sangat menyayangkan itu begitu. Dan saya melihat sepertinya ada keseriusan dari Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka untuk terus menindaklanjuti kebijakan hilirisasi ini ya, kebijakan hilirisasi untuk sumber daya alam milik negeri kita. Dan ini sangat baik, harus kita apresiasi begitu. Kita berharap ke depan setelah Pak Lembong ini ya kan, ada lain lagi yang terungkap ya kan.
Kalian masih ingat gak sih guys momen Gibran menyinggung nama seseorang yang bernama Tom Lembong pada saat debat cawapres kemarin? Tanya sekali namun berkali-kali, yang dimana seakan Gibran memberitahu kepada masyarakat jika mereka harus mengingat siapa Tom Lembong ini. Mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ya Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Lantas banyak warganet yang berpendapat jika sepertinya Gibran sudah tahu dari awal dan diam-diam menyimpan strategi untuk menjatuhkan Tom Lembong. Karena seperti yang kita ketahui dulunya Tom Lembong merupakan Menteri Perdagangan di era Jokowi pada tahun 2015-2016. Namun saat Pilpres kemarin malah berbelok ke kubu sebelah. Nah, pendapat kalian gimana guys? Setelah Tom Lembong jadi tersangka, banyak netizen yang kemudian menyadari bahwa Kaisang Pangarep sudah dianggap memberikan kode akan segera ditangkapnya Tom Lembong. Apakah ada sangkut pautnya? Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT IP. Gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih. Negara disebut kohar rugi kurang lebih 400 miliar rupiah akibat kasus ini. Sebagai informasi, Tom Lembong bernama lengkap Thomas Trikasi Lembong. Ia merupakan salah satu tokoh ekonomi kawakan di tanah air. Tom kini merupakan pentolan tim ekonomi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Cak Imin. Lantas, apakah benar ada kode tersendiri dari Kaisang yang membeli roti seharga 400.000 itu dengan kasus korupsi impor gula Tom Lembong yang merugikan negara senilai 400 miliar? Masih jadi tanda tanya besar. Bagaimana menurut pendapat kamu? Senjata makan tuan, terus saya langsung beku. Saya pikir saya ketiduran di mobil, dan ini mimpi. Tom Lembong baru aja ditetapkan tersangka kasus korupsi impor gula. Kalau nggak salah nama Tom Lembong ini udah pernah disebut sama Mas Gibran waktu debat Pilpres kemarin. 3 kali malah. Oh, pantesan kemarin pas Mas Gibran mau nyawapres itu bener-bener banyak yang nentang. Secara umurnya kan masih di bawah, masih bocah, nggak punya pengalaman apa-apa juga. Mau dibawa kemana ini negara? Ternyata ini bocah bukan sembarang bocah. Apa yang keluar dari mulutnya ada teka-tekinya. Jangan-jangan roti yang kemarin viral 400.000 aja itu sebenarnya bukan sembarang roti. Berarti kode Pak Gibran dan Mas Kaisang tentang roti 400.000 itu adalah ramalan masa depan. Selama ini banyak banget yang ngebully roti 400.000 itu, dan mereka santai-santai aja. Ternyata ini toh. Berarti selama ini buzzer gak sih kalau kayak gitu orang-orang yang nyerangnya? Cuman satu lagi sih, berarti selama 10 tahun pemerintahan Jokowi itu tuh mengumpulkan semua informasi. Karena kemungkinan besarnya adalah beliau ini untuk melakukan eksekusi tuh banyak banget keterbatasan. Nah sekarang waktunya bersih-bersih. Jadi semua informasi yang udah didapetin itu tuh akhirnya dibersihkan di pemerintahan yang sekarang. Berarti kita kalau ada apa-apa nih ya, ada kasus-kasus yang emang susah banget atau nggak pernah selesai, laporin aja ke akun TikToknya Gerindra. Kayak bakal langsung dilaporin sih ke pusat. Dan tiba-tiba tuh semuanya selesai, koruptor ketangkep. Ini menarik sih menurut gue. Yang di sini. Aduh Pak Tom ada-ada aja. Roti 400.000 aja dibulinya habis-habisan. Padahal pakai duit dia sendiri, kagak ngerugiin negara. Ini gimana Pak Tom? Cuma masalah gula sampai ngerugiin negara 400M. Aturan kemarin waktu dipanggil-panggil sama Gibran mah gak usah nyaut. Pura-pura budek aja. Jadi kan minimal Pak Tom gak seterkenal sekarang. Nah kalau kena kasus gini kan ya nyogok-nyogok dikit boleh lah, gak ketahuan. Coba sekarang udah terkenal begini, semua orang tahu bapak. Nyogok dikit ketahuan. Ini dari yang gue baca, dulu kan Tom Lembong ini adalah Menteri Perdagangan dari 2015 sampai 2016. Nah, Kejagungan menduga kalau misalkan ada keterlibatan si Bapak Tom ini dalam perizinan gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP. Nah, korupsi impor gula ini diduga telah merugikan negara kurang lebih sebanyak 400 miliar. Terus Pak Abdul Kohar juga bilang kalau ini tuh nggak ada hubungannya dengan politisasi. Soalnya penyidikan tuh udah dimulai dari Oktober 2023 dan udah kekumpul saksi sebanyak 90 orang. Dan Kejagungan juga menetapkan Pak Tom sebagai tersangka karena udah adanya bukti. So, jangan mikir karena pemilu ya, ini penyidikan udah terjadi dari 2023. Tapi mungkin si Gibran udah dapat bocoran. Soalnya kemarin dia berani kan nyebut nama Pak Tom di debat cawapres kemarin. Buju buset, Kejagung ini pulang dari Akbil langsung bekerja keras untuk membasmi tikus-tikus pada zaman itu.
Tom Lembong, yang kita tahu Tom Lembong adalah keturunan dari Cina juga, Tionghoa juga, dari etnis Tionghoa, dan kemudian dikatakan bahwa sebetulnya itu adalah mainan Tom Lembong. Jadi korupsi 271 triliun itu sebenarnya adalah mainan dari Tom Lembong, yaitu dari pihak 01 Anies untuk biayai pilpresnya Anies, kurang lebih demikian, dan itu dipercaya oleh ribuan bahkan oleh jutaan. Ini agak aneh ya. Yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat. Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Gara-gara bocah ini nih, kita tahu Tom Lembong. Gara-gara bocah ini 271T kebongkar. Anies mana Anies? Ganjar mana Ganjar? Senggol nih wapres bocil gua. Meledak. Sorot tajam Gibran Rakabuming ke tim lawan mengungkap figur hebat Tom Lembong. Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor 2 bikin heboh di debat Cawapres 21 Januari 2024 dengan sorotan tajam tentang lithium ferrofosfat atau LFP ke tim nomor 1 Cak Imin. Gibran penasaran apakah mereka anti nikel. Moderator minta Gibran jelasin LFP dengan penuh semangat. Tapi yang menarik, Gibran juga singgung Tom Lembong, sosok hebat dari Harvard yang sukses di perbankan dan jadi kepala BKPM. Tom bukan sekadar nama, dia otak di balik pidato-pidato keren Jokowi seperti Game of Thrones dan Thanos. Prestasinya bikin Tom diakui di dunia, dapat penghargaan global kayak Pemimpin Muda Global 2008 dan Distinguished Fellowship Asia Society Australia Victoria 2017. Tom terus berkontribusi jadi Ketua Dewan PT Jaya Ancol dan dirikan Consilience Policy Institute di Singapura buat dorong kebijakan ekonomi di Indonesia. Dengan karir cemerlang dan pujian internasional, Tom Lembong bukan cuma tokoh nasional, tapi juga berpengaruh di panggung dunia. Halo guys, malam ini kita dikagetkan dengan berita ditersangkakannya Pak Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung terkait korupsi impor gula. Nah, kalau kita lihat kronologinya ya, bahwa berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian tepatnya yang dilaksanakan 15 Mei 2014, memang telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu melakukan impor. Nah, akan tetapi tahun 2015, Menteri Perdagangan saat itu Pak Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton, yang kemudian gula kristal mentah ini atau GKM diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Industri tahun 2004, yang dibolehkan impor GKP adalah BUMN. Nah, tapi berdasarkan persetujuan yang dibuat oleh para tersangka ini, impor gula dilakukan dan impor GKM itu tidak melalui rapat koordinasi atau rapat dengan instansi terkait lah, serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian guna mengetahui kebutuhan realnya. Yang kurang lebih seperti itulah. Lalu singkat ceritanya, kejadian ini merugikan negara sebesar 400 miliar. Nah, kalau kita lihat ya dari 2015, ini kan kejadiannya 2015, berarti 9 tahun yang lalu. Ya, jadi dari tahun 2015 sampai 2024 ini sudah banyak berganti Menteri Perdagangan gitu ya. Ada 5 orang yang berganti dan semuanya melakukan impor gula gitu. 5 menteri ini ada lagi nih, Tom Lembong 2015-2016, Enggar Tiasto Lukito tahun 2016-2019, lalu Agus Suparmanto 2019-2020, ada Muhammad Lutfi 2020-2022, lalu Zulkifli Hasan 2022 sampai sekarang 2024 lah dia memegang. Nah, supaya tidak terkesan politis, ya seharusnya sih menurut saya ya Kejaksaan Agung tidak memulainya dari Tom Lembong. Mengenai Tom Lembong dong, Pak Tom Lembong ya saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar, moga-moga kuat.
Ini Pak Prabowo belum ada 1 bulan menjabat sebagai Presiden Indonesia nih ya kan. Banyak banget gebrakan barunya, gue mah heran. Yang pertama kasusnya Ronald Tanur noh. 3 hakim diberhentikan langsung sama Pak Prabowo noh. Dan ternyata mereka itu menerima suap guys. Dan terus nih ada lagi para menteri ini ya kan, di kabinet Pak Prabowo digembleng dulu tuh di Akmil Magelang. Apa nggak melotot mata gue ngeliat begituan? Baru kali ini gue ngeliat ya kan, di pemerintahannya seorang presiden nih, menteri itu tuh kayak orang di apa ya, kayak orang di ospek gitu, lo tau. Kalau bisa diibaratkan mereka itu sebagai mahasiswa baru yang di mos dulu, lo tau. Terus pidato perdananya Pak Prabowo tuh, ya Allah, itu bikin gue kayak anjir, presiden gue keren banget cok gitu. Sumpah ya, kata gue Indonesia ini lagi pada bebenah, bener-bener lagi pada diberesin tuh ya kan, satu persatu ya kan. Gue kata nih ya kan, selama pemerintahannya Pak Prabowo bener-bener deh kayak pada bersih, nggak ada tuh yang namanya tikus-tikus apa segala macam itu, kayaknya kagak ada gitu. Soalnya satu persatu sedang dibereskan guys. Terus ada lagi guys, masalah baru Pak Tom, lu tahu Pak Tom kan? 400M, lu bayangin 400M baru ketahuan setelah Pak Prabowo menjadi presiden. Tuh, lu sebagai anak abah noh yang kemarin mengagung-agungkan Pak Tom, apa kabarnya sekarang? Apa kabarnya sekarang? Wahai anak-anak abah tuh, begitu tuh. Kata gue udah ya, jangan ada anak abah, anak jenderal, anak apa segala macem, udah buang iri hati lu, buang dengki hati lu, buang apa segala macam gitu. Jadi gue bilangin ya, lu mau nggak mau, terima nggak terima ya lu harus terima dengan pemerintahnya Pak Prabowo ini guys. Kalau semisal lu nggak terima ya lu tinggal keluar aja dari Indonesia kan, sesimpel itu ya kan. Setelah ditangkapnya Tom Lembong menjadi tersangka korupsi 400 miliar, kini berita itu pun menyerempet kemana-mana. Salah satunya, uang hasil korupsi itu digunakan untuk dana kampanye waktu Anies maju sebagai calon presiden. Mari kita baca salah satu postingan dari netizen di TikTok ini ya. Ada dugaan aliran uang korupsi 400 miliar. Tom Lembong digunakan untuk dana kampanye Nyapres Anies Baswedan. Andaikan ini terbukti hasil uang korupsi itu digunakan untuk dana kampanye, wow, coming soon abah. Siap dipesankan rompi pink beserta jangan lupa Formula E. Alat-alat jabang baik akeh temen toh iki. Mari adili para koruptor dan amankan negeri ini dari tikus-tikus berdasi. Menyala presidenku Prabowo baru aja dilantik sudah bergerak menyapu bersih biang keladi kemiskinan negeri. Janjos. Lo tau gak kenapa Tom Lembong yang ditangkap gara-gara korupsi malah dibelain sama pendukungnya Anies? Yang lucunya lagi, Pak Anies sendiri ini malah kasih statement kalau dia masih percaya sama Tom Lembong yang udah jelas terbukti korupsi, dan malah giring opini dengan nulis soal negara berdasarkan kekuasaan belaka. Setahu gue ya, koruptor itu emang harusnya ditangkap. Lo bisa lihat 10 hari Pak Prabowo menjabat udah ada 28 orang koruptor yang ditangkap dari 7 kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tom Lembong itu cuma salah satunya aja. Intinya pemerintah sekarang tuh emang lagi bersih-bersih dan masih akan berlangsung. Kan dulu pada teriak tangkepin tuh para koruptor, sekarang koruptor udah ditangkap malah dicebokin. Nah, dari semua bacotan SJW ini, intinya yang gue tangkap itu karena Tom Lembong pas pilpres kemarin jadi jubir tim sesnya Pak Anies. Nah, Pak Anies Baswedan itu udah jadi kayak sebuah kultus atau aliran di sosial media, terutama di Twitter. Jadi ketika ada orang di ring satunya Pak Anies yang ternyata terbukti korupsi, mereka nggak terima. Harusnya bukan Tom Lembong yang ditangkap, harusnya tuh ini sampai dikasih tulisnya mereka si paling tahu, padahal profile picture kartun kalau nggak kepo. Intinya apa? Jangan standar ganda. Bener ya bener, salah ya salah. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Tom Lembong bikin Indonesia heboh karena ditangkap Kejagung terkait kasus korupsi impor gula. Kacau banget nggak sih? Ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasi atau Tom Lembong ditangkap Kejagung karena menjadi tersangka kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula periode tahun 2015 sampai 2023. Dan akibat ulahnya, negara mengalami kerugian sampai 400 miliar. Wadidaw, banyak banget korupsinya. Gak cuma Tom Lembong yang jadi tersangka, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tahun 2015 sampai 2016 yaitu Charles Sitorus juga ikut ditangkap Kejagung. Perasaan Kejagung baru kemarin yang nangkep orang korupsi. Abdul Kohar menjelaskan kalau di tahun 2015 Indonesia mengalami surplus gula, jadi tidak diperlukan impor gula. Namun Tom Lembong malah mengizinkan PT AP untuk mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah. Aduh, negara korupsi ada aja kasusnya. Jadi yang nangkep Kejagung lagi nih, bukan yang lain. Hey, halo. Tom Lembong ditahan karena kasus kebijakan impor gula 9 tahun lalu.
9 tahun lalu. Emang kebaring-baring kemana aja sih? Sekarang kan jadi paham ya kenapa pada merapat ke Kim ya. Sederhana sih, tapi anak abah nggak suka. Ujung-ujungnya paling dibilang kriminalisasi. Yang belum ketangkep, sabar ya, ngantri. Kejaksaan Agungnya lagi sibuk banget tuh nangkapin orang. Salut banget lah pokoknya. Kalau emang rugi negara, sikat aja pak, mau siapa kek. Yang penting jangan tebang pilih. Abis ini berani nggak nangkap-nangkapin yang lagi satu gerbong? Masa iya nggak ada kasus? Yang bener ngapa ah? Habis politik balas budi, semoga ini bukan politik balas dendam. Balas pantun yuk. Buah stroberi ketiban atom. Tikusnya kan si Jerry ya, yang nggak tangkap si Tom. Kabur. Lu tahu nggak Bang Tom Lembong ditangkap? Ya tahu lah. Korupsi yang dukung Anies. Anies bentar lagi tersangka. Wah, kok jadi Anies yang jadi tersangka? Bukan. Tom Lembong, nanti anak abang mengamuk. Tapi tahu nggak kalian Pak Prabowo pernah bahas ini loh, nih videonya. Yang banyak takut gue jadi presiden, tau gak siapa? Saya ini bangkir. Itu bangkir itu. Nah sekarang kalian paham kan pantesan Tom Lembong ini nggak mau Pak Prabowo menjadi presiden. Itu alasannya. Keluar nggak lu anak abah? Kalian lihat ini ulah dari besti abah kalian. Ternyata tahu nggak kalian Tom Lembong ini sudah 3 kali diperiksa sebelum jadi tersangka impor gula. Dan lebih kocaknya lagi apa? Kalian lihat video ini. Kalian lihat matanya tadi kayak bombastic side eye gitu ya. Tahu dia si Anies tahu, malah didoain, malah didukung. Sakit. Yang bener-bener aja lah nih. Next video kita bahas, follow biar gak ketinggalan. Aku mau makan dulu. Ya, kemungkinan ini karakter assassination. Terus terang saya cukup kaget ketika kemarin mendengar kabar bahwa orang terdekatnya Anies Baswedan yaitu Tom Lembong menjadi tersangka atas kasus impor gula ya. Ya sudah pasti para buzzer, para pendukung Mulyono atau para pendukung Kubu Falfa senang mendengar kabar seperti ini ya. Ya silakan saja kalian berselebrasi ya. But anyway, atas tersangkanya Tom Lembong ini sangat berbau politis. Karena kabarnya Tom Lembong ini adalah seorang inisiator yang menggagas atas pendirian partai terbaru yang akan menjembatani Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2029. Jadi sebelum partai itu berdiri, inisiatornya ditersangkakan. Dan menariknya Kejaksaan Agung belum mengantongi bukti aliran dana kepada rekening Tom Lembong dalam kasus impor gula ini ya. Jadi bukti aliran dana belum ada, tapi Tom Lembong sudah menjadi tersangka ya. Jadi kabarnya Tom Lembong ini menjadi tersangka karena memberikan izin. Sementara di Indonesia ini kabarnya lagi surplus gula. Tapi jelas tidak mungkin jika Jokowi tidak mengetahui perizinan ini ya. Beliau kan presidennya. Nggak mungkin dong, nggak tahu. Nah ini ada perbandingan 2 kasus. Masih ingat ini? Mantan Ketua KPK, Firly Bahuri. Ini sudah hampir setahun menjadi tersangka, tapi sampai detik ini belum ditahan ya. Berbeda sekali dengan Tom Lembong ya. Baru kabarnya kemarin mendengar kabar beliau menjadi tersangka, tidak lama langsung dimasukkan ke rutan Salemba ya. Nah beginilah jika penegakan hukum di Indonesia ini masih terkait erat dengan kepentingan politik atau ada intervensi kekuasaan ya. Jadi dalam proses hukumnya ada pengecualian ya, untuk A begini, untuk B begitu ya. Untuk Tom Lembong menjadi tersangka langsung ditahan, sementara Firly Bahuri hampir setahun belum ditahan. Nah ini aneh sekali ya di Indonesia ini. Jadi perbandingan 2 kasus tersebut pun tidak mewakili rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adilnya di mana? Pancasilanya di mana? Bapak-bapak dari Kejagung berjiwa Pancasilais tidak? Harusnya di pemerintahan yang baru ini, lembaga hukum di Indonesia ini harus mulai dibenahi ya. Dengan semangat merah putih sesuai dengan nama kabinetnya, lembaga hukum harus lepas dari kepentingan politik dan intervensi, harus segera profesional, dan harus mulai mewakili rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setuju? Tertangkapnya Tom Lembong ya oleh Kejaksaan Agung ini kan banyak dikritik oleh orang-orang ya, entah itu lawannya Pak Prabowo atau lawan-lawannya Jokowi dulu ya.
dikritik kenapa kasus 10 tahun yang lalu itu bisa terungkap kembali gitu. Kenapa nggak dari dulu? Sebenarnya begini, ini dari saya ya. 10 hari atau mungkin 11 hari ya kepemimpinan Pak Prabowo ini ya, Kabinet Merah Putih itu sedang menunjukkan, sedang memberikan pesan kepada siapapun, mau dia memiliki masa besar public figure dan siapapun ya, kalau tidak bersih, kalau memiliki cacat hukum, apalagi tindak pidana korupsi, itu akan diproses gitu ya. Jadi ini pesan sebenarnya yang dikasih. Kenapa sekarang dari beberapa hari ini temuan-temuan besar di kasus korupsi ini memang gak main-main, ya kan? Memang orang hebat, tokoh-tokoh, kemudian memang nilainya juga besar-besar. Dan itu selalu dilakukan oleh Kejaksaan Agung, bukan KPK loh. Ya, ini ada pesan khusus gitu ya, bukan kepada lawan-lawan politik, tidak. Ya, ini kepada siapapun ya, bahwa Kabinet Merah Putih tidak tolerir terhadap koruptor gitu ya. Nah, di sini saya cukup salut gitu ya kalau ini terus dilakukan, apalagi kita tahu ya papernya impor itu kan diperjualbelikan oleh kartel ya, yang kartelnya pemainnya itu aja ya, yang di belakang dia adalah partai ya, penguasaan paper ya, izin impor ya, ini kan memang sudah lama dimainkan terus untuk mendapatkan fee ya. Jadi satu hal yang kita patut banggakan, kebijakan untuk menghantam Pak Lembong ya, adalah selain untuk memberantas korupsi, ayo dong para pemimpin siapapun ya di negeri ini, pengusaha siapapun di negeri ini ya, yang terkait dengan bisnis-bisnis yang tidak nasionalisme ya, permainan kartel yang tidak nasionalisme, itu akan disikat. Intinya begini, saya nggak peduli entahkah itu menteri Pak Jokowi, entahkah itu menteri Bapak Prabowo, atau menteri siapapun, ya toh, nggak peduli. Kalau terbukti mereka melakukan tindak pidana korupsi, tindak. Nggak ada urusan. Sebagai masyarakat kita harus objektif mengapresiasi itu. Jadi bukan urusan dia menterinya siapa, nggak ada urusan dia dari kubunya siapa. Ketika terbukti dia melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang atau bermain kotor dalam tupoksinya, tindak tegas. Dan kalau bisa diberi hukuman yang maksimal, semaksimal-maksimalnya. Jangan pula koruptor malah dipotong masa tahanannya, jangan. Bila perlu ya, sanksi hukum untuk koruptor itu dikasih setinggi-tingginya. Bila perlu hukuman seumur hidup. Atau bahkan bila perlu tembak mati. Biar bangsa dan negara ini bebas dari segala rongrongan tikus-tikus itu. Kita harus sepakat bahwa seperti apapun bentuknya, korupsi tetaplah perbuatan tercela. Oke? Korupsi tetaplah musuh bagi bangsa Indonesia. Korupsi tetaplah musuh bagi pembangunan, musuh bagi rakyat, musuh bagi perekonomian. Korupsi adalah musuh kita bersama. Jadi tidak peduli dia dari kubu mana, dari pihak mana, dia menterinya siapa, dia dari partai apa, tidak peduli. Siapapun juga yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak! Dan diberikan hukuman semaksimal-maksimalnya. Agar negeri kita mengalami peningkatan ekonomi yang lebih baik dalam kita menyambut bonus demografi 2045 yang akan datang, ya kan? Semoga Indonesia kita menjadi jaya perkasa, dan semoga orang-orang yang bermain gelap di balik bisnis negeri ini untuk mengimpor sumber daya alam milik negeri kita, menjual secara mentah saja, semoga itu semua terungkap dan dibersihkan, dibasmi semua. Oke? Kita patut memberi dukungan, apresiasi, semangat untuk Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka agar betul-betul membersihkan negeri ini dari tikus-tikus berdasi. Bersihkan negeri ini daripada ya oknum-oknum seperti ini ya, yang hanya mementingkan perutnya sendiri, yang hanya mementingkan bisnisnya sendiri, mementingkan dompetnya sendiri, tanpa mempedulikan kondisi ekonomi negara, tanpa mempedulikan
kondisi kehidupan sosial masyarakat. Yang dipikirkannya hanya asal saya kenyang, asal saya kaya raya, asal dompet saya terisi, asal saya punya mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Tidak peduli negara terpuruk, tidak peduli kondisi kehidupan sosial masyarakat terpuruk, tidak peduli. Jangan, ya. Kita harus mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka untuk membasmi, berantas semua ini demi Indonesia Jaya di masa depan. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.